Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan untuk bertemu kembali untuk membahas materi selanjutnya. Kemarin kita sudah membahas tentang pembagian air ya. Nah, ada 4, kemarin ada tohir, mutohir, ghairu makruh, tohir, mutohir, makruh, tohir, ghairu mutohir, dan ma'un najis. Nah, di antara 4 jenis ini ada yang namanya tohir, mutohir, ghairu makruh, yaitu air mutlak. Nah, kita saat ini akan menjelaskan tentang air mutlak. Nah, air mutlak yang kemarin disebut air tohir, mutohir, ghairu makruh adalah sebutan bagi air yang suci dan dapat mensucikan, di mana jenis air ini adalah air yang sah digunakan untuk bersuci sebagai langkah awal dalam ibadah. Nah, untuk melaksanakan ibadah tentunya diawali dengan bersuci ya, berwudu atau mandi wajib dan seterusnya. Itu kita harus menggunakan air mutlak ya. Airnya suci dan dapat mensucikan diri juga. Jadi tidak hanya suci saja, tapi suci dan mensucikan. Selanjutnya, ada 7 jenis air yang termasuk air hujan. Ya. Air mutlak, mohon maaf. Jenis air yang termasuk air mutlak. Yang pertama adalah air hujan. Air hujan ini adalah air mutlak asalkan hujannya ini tidak tertampung atau terkena benda lain terlebih dahulu. Contohnya hujan turun melalui genteng, kemudian dari genteng turun melalui talang ya, dan seterusnya. Maka yang dimaksud air mutlak dari air hujan ini adalah air yang benar-benar jatuh dari langit tanpa halangan apapun. Nah, yang kedua ada air laut. Nah, air laut ini meskipun asin, meskipun di dalamnya ada berbagai macam mungkin bangkai, plankton dan sebagainya, ini tetap dikatakan air mutlak ya. Beda dengan yang kemarin itu air yang tercampur, air mutaghoyir. Karena pada dasarnya dari alam memang air laut demikian. Selanjutnya ada air sungai. Nah, air sungai ini juga termasuk air mutlak. Meskipun di dalamnya mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari seperti ya lumpur dan sebagainya, maka karena memang dari alamnya demikian ya tidak masalah, tetap dikatakan air sungai. Kecuali mungkin kalau ada sungai yang tercemar ya, terkontaminasi oleh mungkin limbah dan sebagainya, lebih baik tidak digunakan ya. Karena nanti bisa merusak tubuh kita. Kemudian selanjutnya ada air sumur. Nah, air sumur ini juga termasuk air mutlak. Meskipun ya di dalam sumur pasti ada lumut, ada lumpur dan sebagainya, tetap dikatakan air mutlak. Memang sumur keadaannya demikian. Jadi kita tidak bisa merubah untuk membersihkan 100% bersih, nggak bisa. Jadi air sumur adalah air mutlak. Jenis selanjutnya dari air mutlak ialah air dari mata air. Ya. Air dari mata air ini ya yang dimaksud adalah kalau bahasa Tegalnya itu adalah air yang ngetuk sendiri ya. Sumber air alami yang dimaksud, bukan eh, kita sengaja naruh air di situ tidak, tapi mata air yang timbul sendiri maupun dengan bantuan, jadi memancar sendiri. Yang selanjutnya ada air salju. Nah, air salju juga ini termasuk air mutlak dan air es, maka kedua-duanya ini boleh digunakan untuk bersuci. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti akan saya berikan link penjelasan dari ulama yang lain tentang penjelasan dari air mutlak ini. Nah, nah, tadi sudah disampaikan bahwa jenis-jenis air mutlak itu ada beberapa ya, karena kemarin sudah dijelaskan beberapa jenis air untuk toharoh ya. Maka ini penjelasannya adalah air mutlak ada 7. Yang pertama ada air hujan, air laut, air sungai, air mata air sumur, air salju, dan air es. Nah, kesimpulannya apa untuk hari ini? Untuk kesimpulannya adalah untuk dasar awal melaksanakan ibadah, kita perlu mengetahui berbagai jenis dan macam-macam air yang digunakan untuk bersuci. Karena kesahan ibadah itu nanti akan berdampak atau dimulai dari sahnya bersuci terlebih dahulu. Kalau bersucinya tidak sah, maka otomatis ibadah juga tidak sah. Maka penting sekali untuk mengetahui jenis-jenis air mutlak ini, karena apabila kita tidak punya pilihan lain, contoh kita sedang berada di perjalanan menggunakan perahu, kapal dan sebagainya, ketika nggak ada air kita masih bisa menggunakan air laut dan seterusnya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya bisa menambah keimanan kita, menjaga kehati-hatian kita dalam melaksanakan ibadah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.